Assalamualaikum Bor. Setelah sarapan pagi ini, gue beranjak dari Hotel Davam di Lubuk Linggau untuk melanjutkan perjalanan ke Sungai Dareh. Saat gue dan The Beast menyusuri jalan meninggalkan kota Lubuk Linggau. Cuaca sangat cerah Bor hari ini. Nah, ini gue mulai keluar dari Hotel Davam. Kota Lubuk Linggau ini adalah kota persinggahan Bor. Itu jadi kota yang gak terlalu besar, dan ada yang unik gue rasakan setelah di kota Lubuk Linggau itu, jalannya tuh lurus-lurus dia. Tapi ya karena kota kecil dan belum terlalu padat, pagi ini gue ngerasain udara yang sangat segar. Masih banyak sawah. Ini gue menyusuri kali sepanjang perjalanan kurang lebih 15 menit. Gue ngerasain kondisi yang hari gue bener-bener bakal suruh nih hari ini. Gue sangat semangat nih menuju ke Sungai Dareh, karena Lubuk Linggau itu adalah kota terakhir yang gua singgahi di Sumatera Selatan. Setelah ini gua akan pindah provinsi lagi dan masuk ke provinsi baru, yaitu Sumatera Barat. Oke Bor ya, karena bensin gua habis dan gak sempat isi sebelum gua menginap tadi malam. Gua isi bensin dulu nih. Kapasitas tangki gua itu kurang lebih 17 liter, dan biasanya setiap 200 apa 300 km gue harus isi lagi. Oke Bor, perjalanan gue lanjutkan. Dan oh ya, rute perjalanan dari Lubuk Linggau ke Sungai Dareh itu jalannya 90% gue bisa bilang sangat mulus, dan kanan kiri lu bisa lihat pemandangannya. Oh ya Bor, ada kejadian yang cukup membuat gue worry, ya adalah ketika gue mengganti baterai kamera itu di jalan lintas Sorolangun Lubuk Linggau. Ini videonya nggak terlalu bagus karena terburu-buru dan ada sedikit rasa panik. Jadi mode kamera gue itu berubah. Ini sebenarnya time lapse foto yang cepat gitu ya. Nah, gue diperingatkan oleh bapak-bapak polisi yang baik. Itu satu mobil dengan persenjataan lengkap untuk gue segera melanjutkan perjalanan, karena ternyata daerah yang gue berhenti spot itu spot yang sangat rawan dalam tindakan kriminal. Terima kasih Pak Polisi, semangat dalam bertugas. Oke Bor, seperti yang gue jelaskan, kalau rute perjalanan Lubuk Linggau Sungai Dareh itu jalannya kecenderungannya mulus dan hanya lurus Bor. Nah, memang agak membuat, biasanya ya kalau siang hari dan lu kurang konsentrasi, ini jalan model begini ini ada enak enggaknya Bor. Terutama konsentrasi lu akan sedikit menurun biasanya. Jadi karena jalan yang gue bilang tadi, gue mengalami kejadian yang hampir fatal Bor. Alhamdulillahnya gue selamat. Gue tuh nyaris sekali adu banteng dengan pengendara lain, yaitu mobil pickup di depan gue. Mungkin kalau gue telat 2 detik, mungkin gue akan accident Bor di sini. Alhamdulillah gue selamat, perjalanan gue terus lanjutkan. Perjalanan kurang lebih sudah hampir 2 jam Bor. Dari Lubuk Linggau akhirnya gue masuk daerah di Kabupaten Musirawas Utara Bor.
gua sempatkan foto-foto dulu ya Bor. Narsis. Setelah gua berfoto-foto Bor, akhirnya perjalanan gua lanjutkan Bor. Cuaca masih cukup cerah, alhamdulillah. Pemandangan kanan kiri gua itu banyak perkampungan dan masih sangat asri. Cuaca di daerah Kabupaten Musirawas ini lumayan panas Bor, tapi gua nggak tahu ya struktur atau demografi dari daerahnya itu apakah dekat pantai atau enggak. Tapi yang gua rasakan adalah lumayan menyengat ya Bor ya. Jadi kalau lu yang melewati daerah ya di sini harusnya lu harus banyak minum sehingga konsentrasi lu tetap terjaga gitu ya. Tetap safe ride Bor. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Kabupaten Musirawas Utara Bor, melewati jalan yang banyak didominasi oleh bus antar pulau, antar provinsi dan truk-truk, akhirnya gue sampai di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi Bor. Jadi ini gue udah pindah provinsi nih, dari Sumatera Selatan ke Provinsi Jambi, dan jiwa narsis gue tetap muncul dan gue tetap foto-foto. Lanjut lagi Bor. Setelah Sorolangun Bor, tepatnya di daerah Pelawan Jambi, ada kejadian yang menarik. Bukan menarik sih menurut gue ya, itu lebih mendebarkan. Karena untungnya gue masih tetap fokus, dan kebetulan gue melaju perjalanan motor gue nggak terlalu kenceng. Jadi ada kerbau yang melintas Bor di tengah jalan ini. Aduh. Sedikit tips nih Bor, apabila kalian touring motor dan kalian berpapasan dengan kawanan hewan ternak, maka sebaiknya kalian tetap tenang dan kalau bisa berhenti kalau memang itu tidak mungkin kalian lewati hewan ternak itu. Dan satu lagi saran gua, lu jangan pernah mengagetkan mereka, karena mereka itu bukan manusia Bor. Ketika lu blayer atau lu klekson akan minggir. Justru kecenderungannya hewan ternak itu akan panik dan dia akan lompat ke jalan atau mungkin akan menyerang kalian gitu ya Bor ya. Jadi itu tips dari gua, tetap fokus, safe ride dalam berkendara. Kira-kira jam 1 siang akhirnya gue memasuki kota Bangku Bor. Ini kotanya, ini gue first time gue masuk ke kota Bangku. Walaupun gue sering ke Sumatera, tapi keseringannya gue menggunakan transportasi udara ya Bor. Nah, ini gue lewat darat. Kotanya kecil, nggak terlalu besar. Gue dan tim memutuskan untuk istirahat plus makan siang karena perut gue juga udah keroncongan. Tapi kita udah hunting dan kita dapat informasi dari follower gue di Instagram, di kota Bangku tuh ada makanan unik yang gue harus cobain. Nah, setelah kita searching akhirnya gue ketemu dengan rumah makan Valencia baru Bor di kota Bangku. Nah, mereka menyajikan masakan-masakan khas Merangin. Merangin ini kabupaten atau suku gue sendiri nggak tahu ya Bor ya. Gue harus searching lagi tuh. Nah, saat gue coba beberapa menu di sana, gue cukup surprise karena masakan Merangin ternyata adalah masakan perpaduan cita rasa yang gue bisa bilang masih sangat natural ya Bor ya. Jadi
natural tuh begini. Jadi tidak ada tambahan bumbu yang terlalu dominan tuh. Dimanapun kita dengan instan akan menambahkan MSG ya Bor ya, atau micin gitu kan. Ada hal yang baru buat gua Bor, dan ini menarik sebagai profesi gua chef, adalah bumbu yang mereka gunakan itu bener-bener baru buat gua Bor, terutama gulai tekuyung. Hari ini kita lagi makan siang di Bangko, Kabupaten Merangin. Setelah riding dari Lubuk Linggau kurang lebih 4 jam. Ini makanan khas Bangko. Gua akan coba review satu-satu. Oke? Bor, ini gulai tekuyung namanya. Tekuyung itu sejenis keong yang tumbuh yang hidup di sungai yang nempel di batu. Gua akan coba ya. Dan ini sama daun pakis. Wangi. Gurih. Dan terlalu kental. Bumbunya simpel. Gua akan coba. Kayak rasanya manis, mungkin karena alami ya. Dan ini hidupnya di sungai. Yang pasti sungai sini mungkin bersih. Kalau lu makan keong model begini di sungai Jakarta sih gua nggak rekomen ya kan. Enak. Ini Bor. Sumatera itu makanannya unik-unik. Ini pakis itu tumbuh di hutan biasanya. Enak Bor. Ini jengkol digulai dengan daun. Ini aku coba tebak ya. Jadi gulainya sama teri. Aroma terinya tuh gurih. Mantap, empuk. Jengkolnya gede-gede. Gue yakin mereka ini nggak ada yang pakai MSG nih. Jadi rasa umami gitu, gurihnya tuh alami. Oke, gue lanjut ya. Oh, ini balado mix. Ada jengkolnya juga. Ini ada ikan asin kapas kalau bagian orang bilang. Oh, ada terongnya juga. Oh, rame Bro, rame nih. Baladonya nggak terlalu mirip ke Minang yang asin dominan. Dia ada ciri khas Melayu, dikasih tomat dan agak manis gitu. Gue lebih suka yang balado versi ini sebenarnya daripada balado versinya Minang. Ini namanya tempoyak ikan baung. Ikan baung itu adalah ikan yang bentuknya mirip lele, hidupnya di sungai. Dagingnya tebal dan banyak lemak. Kenapa disebut tempoyak? Tempoyak itu durian yang diasemin, difermentasi. Jadi ini kuah durian yang difermentasi. Buat kalian yang nggak suka durian pun, dia aroma duriannya udah hampir nggak ada. Dia cenderung asam seperti mangga gitu. Bau. Ikannya sama seperti tempoyak tadi, tapi bumbunya mungkin jelas beda. Ini beda banget gulainya. Kalau dibandingin sama gulai yang ada di Minang, yang di rumah makan Padang itu, ini beda banget. Beda banget, aromanya beda banget. Ini ikan baung ini termasuk ikan nangka. Di Jawa itu jarang sekali kita ketemu. Dia memang lemaknya banyak, jadi rasa dagingnya tuh, teksturnya tuh lembut dan gurih. Oke, gua lanjut ke ikan bakar ya. Ini ada ayamnya, ada ikannya. Gua coba lihat, ini kurang lebih sama nggak rasanya. Nggak ada yang terlalu beda. Rasanya mirip-mirip kayak ayam bakar atau ikan bakar pada umumnya kalau lo ketemu di restoran Padang. Ya. Kalau ini nggak ada terlalu banyak beda. Gua ya mirip-mirip lah, tapi ini enak. Terus makanan di sini enak semua Bro. Oh, ini sama tempoyak, tapi kepala patin ini. Bukan, bau nggak begini.
dia muncungnya lebih bulat, mirip kayak lele. Ada kumisnya juga, tapi warna badannya tuh putih. Dia ini sama ya, kayak tadi tunggu ya. Rasanya juga sama. Pakai durian yang dikit enak bos. Itu aja. Lu kalau mampir riding ke daerah Merangin, Bangku kotanya. Merangin itu nama kabupaten, Bangku itu nama kotanya. Lu wajib mampir nih ke rumah makan Valencia. Rekomen banget. Halo Bor, setelah tadi mencicipi masakan khas Merangin di rumah makan Valencia di Bangku, maka sekarang gua akan lanjutkan perjalanan ke Sungai Dareng. Stay tune terus. Salam sehat.